Halo guys, selamat datang di channel Nurman Pancawarna. Di sini saya akan memberikan tutorial atau bagaimana cara memperbaiki motor kopling atau motor gede yang koplingnya mentok tapi motor seperti tidak bertenaga atau bahkan tidak bisa berjalan. Nah, caranya itu ada dua. Yang pertama, kita cek dulu bagian kampas koplingnya apakah sudah aus atau belum. Terus yang kedua, kita cek bagian rumah koplingnya. Nah, tapi ternyata kasus yang saya alami ini itu hanyalah baut pengaturan per kopling yang masuk. Nah, jadi harus kita atau diperlebar lagi atau dikeluarkan lagi. Nah, ini di tengah blok koplingnya itu ada baut kecil, itu adalah baut pengatur panjang pendeknya kabel kopling. Nah, karena pengaturan yang ada di luar blok mesin sudah mentok keduanya, jadi saya harus membongkar blok mesinnya. Nah, pengaturan kopling itu kan sebenarnya ada dua, yang ada di luar mesin. Yang pertama ada di atas mesinnya, terus yang kedua ada di handle stang. Nah, karena keduanya sudah mentok, yang saya khawatirkan kampas koplingnya habis. Ternyata dilihat dari rongga antara ring kopling dengan kampas koplingnya itu masih terlihat. Jadi kemungkinan besar bukan karena kampas koplingnya yang habis, tapi memang karena baut pengatur koplingnya itu yang harus dikeluarkan sedikit. Nah, sebenarnya membuka rumah kopling ini ada alatnya tersendiri. Karena saya terkendala alat, jadi saya gunakan kunci seadanya. Nah, supaya tidak ikut memutar, blok koplingnya itu bisa dimasukkan giginya atau diganjal dengan benda lain supaya tidak ikut mutar. Ini harus dicopot dulu bagian pernya supaya blok penutup kopling atau kampas kopling ini bisa dikeluarkan. Nah, ini gear-gearnya ikut mutar karena tidak ada pengunci. Ini baut 10, jadi harus sesuai dengan kuncinya, kunci 10. Nah, ini mesin IPA atau 150 cc. Nah, jadi kampas koplingnya itu pasti sering aus. Sebenarnya kampas kopling cepat hangus, aus atau cepat habis itu
karena pemakaian yang tidak sempurna, tidak begitu baik. Pemakaian kopling yang baik itu seperti apa? Yaitu jangan sampai bermain setengah kopling, atau jangan paksakan motor kalian ketika naik itu menggunakan gigi 2 atau 3. Kalau memang tidak kuat, lebih baik dikurangi menggunakan gigi 1 atau persneling 1. Jangan sampai menunggu motor ngekek baru dikurangi, itu sangat tidak dianjurkan, karena motor naik sampai suara mesin ngekek itu tandanya antara ring kopling dengan kampas kopling itu tidak menyatu, artinya itu bergesekan. Jadi itu yang menyebabkan kampas kopling cepat habis. Simak terus videonya sampai habis, dan buat kalian yang baru mampir di channel ini, jangan lupa klik subscribe dan juga like video ini. Bagikan video ini ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga tahu apa yang kalian tahu. Nah, untuk kampas kopling yang saya gunakan ini bukan ori atau bukan bawaan dari motor, karena pernah saya ganti sekali dengan merek yang abal-abal. Ini sudah usia sekitar 4 tahun. Ini dia kampas koplingnya. Blok koplingnya sepertinya masih aman, hanya saja pengaturan baut yang ada di tengah itu terlalu masuk, jadi harus dikeluarkan sedikit supaya kabel koplingnya itu tidak mentok. Ini kampas koplingnya masih lumayan bagus, kalau memang penggunaannya sesuai dengan SOP, insya Allah masih bertahan sampai 1-2 tahun. Nah, ini kampas koplingnya ada 5. Untuk ring koplingnya ada berapa ini? Sebenarnya memasang atau membongkar kampas kopling itu tidak begitu susah, hanya saja belepotan karena banyaknya oli bekas yang masih menempel. Nah, ini baut inilah yang mempengaruhi panjang pendeknya kabel kopling. Oh ya, buat kalian yang mau membongkar atau mencoba mengecek kampas koplingnya, lebih baik perhatikan dulu seal mesin. Kalau memang seal mesinnya masih bagus, nggak apa-apa, tapi kalau memang seal mesinnya sudah kebakar atau meleleh, lebih baik sediakan dulu, takutnya nanti pada saat memasang atau menuangkan oli ke dalam blok mesin malah terjadi kebocoran lewat bawah. Nah, cara memasang kampas kopling itu selang-seling ya guys, antara ring koplingnya sama kampas koplingnya. Jangan sampai tumpuk antara kampas dengan kampas atau ring dengan ring, itu tidak akan berjalan. Jadi kampas kopling dengan ring kopling itu harus selang-seling, karena keduanya itu bergesekan apabila kabel kopling ditarik. Tapi kalau kabel kopling dilepas,
tidak terjadi gesekan, yaitu akan terjadi perputaran secara bersamaan. Nah, itu yang menyebabkan motor bisa berjalan. Oke guys, buat kalian yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa klik subscribe dulu dan juga like video ini, dan jika berkenan bagikan video ini ke teman-teman kalian supaya teman kalian juga tahu apa yang kalian tahu. Oke, simak terus sampai habis. Ini dia baut pengatur panjang pendeknya kabel kopling. Nah, ini dia per koplingnya. Kalau memang per koplingnya masih ori, itu biasanya tidak begitu keras. Kabel kopling atau handle koplingnya masih ringan. Tapi kalau sudah diganti misalnya dengan racing atau dengan per kopling merek yang lain atau merek motor lain, itu biasanya akan lebih keras. Sebenarnya keras ataupun ringannya per kopling atau tarikan handle kopling itu enggak ada pengaruhnya ya, tapi yang jelas kalau ringan handle koplingnya itu lebih enak penggunaannya daripada dengan per kopling yang racing. Tapi ada beberapa yang mengatakan atau berpendapat lebih baik atau lebih enak menggunakan racing. Itu sebenarnya pendapat masing-masing orang ya, karena fungsi dari per kopling ini hanya untuk menarik ataupun melepaskan jepitan dari kampas kopling dan juga ring kopling. Walaupun ringan pun, asalkan per koplingnya masih normal, ya masih bagus saja, nggak masalah. Karena fungsi dari per kopling ini hanya untuk menarik blok kopling atau penutup kampas kopling ini. Nah, ketika motor di kopling atau handlenya ditarik, itu akan terjadi gesekan. Nah, seperti ini ketika handle koplingnya saya tarik, dia akan maju mundur, bukan maju mundur cantik ya guys, tapi keluar masuk blok kopling ini. Nah, itulah yang menyebabkan kampas kopling terjadi gesekan. Jadi yang sering bermain setengah kopling sudah dipastikan kampas koplingnya akan cepat habis. Jadi sangat tidak dianjurkan penggunaan setengah kopling, lebih baik lepas langsung ataupun ditarik. Oke, sampai di sini dulu tutorialnya. Jangan lupa klik like dan juga subscribe. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Ini saya kencangkan dulu. Oke, sampai jumpa ya guys ya.